Hai, assalamualaikum. Di video pertamaku ini, aku mau ajakin kalian bikin tas rajut kanvas plastik. Untuk bahan-bahannya tadi udah ditulis di awal ya. Dan untuk langkah pertamanya, kita potong si benang cenilnya ini sepanjang 5 kali panjang kanvas plastiknya. Nah, di sini bebas ya teman-teman, mau kalian bikin berapa. Di sini aku bikin sekitar 4 dari atas dan 4 dari kiri. Atau 5 ya, soalnya ini aku salah sih milih kanvas plastiknya itu harusnya yang persegi, dan ini aku itu ngambilnya yang sedikit melengkung, jadi untuk sisinya itu panjangnya tidak sama. Ini kita tusuk dari belakang, dan setelah itu kita masukin ke bawah. Itu aku pakai 4 lubang. Sebenarnya ini bebas ya, mau dibikin 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, tapi ini aku bikin 4, dan ini tuh masih kelihatan kecil ya. Kalau mau bikin lebih panjang lagi juga nggak apa-apa. Untuk benang di belakangnya ini kita sisain sedikit ya teman-teman, buat ngunci biar dia itu nggak lepas. Dan ini tuh dijepit ya, sama lilitan berikutnya. Dan ini tinggal kita ulang sampai memenuhi ke kanan ya, karena ini aku mulainya dari kiri. Bisa juga sih kalian bikin horizontal dari atas, terus kita lanjut ke bawah. Oh iya, di awal-awal ini aku udah sempat pasang si pengunci tasnya ya teman-teman. Cuman aku cari videonya tuh nggak ada. Jadi ini tuh gampang banget, masangnya tinggal dijepit pakai tang aja, dia itu udah kenceng. Dan untuk letaknya itu terserah kalian, yang penting nanti bisa nutup aja dan enggak terlalu miring. Karena ini mentok sama pengaitnya, jadi kita langsung lanjutin ke sebelahnya ya. Bisa dipotong, tapi ini aku lanjut aja karena males untuk motong-motong si benangnya. Nah, baris pertama ini sudah jadi, dan ini untuk kuncinya kita tinggal selipin aja di belakang ya teman-teman. Kita tarik, terus kita potong. Ini aman kok, nggak bakalan lepas. Untuk baris pertamanya sudah jadi, kita lanjut baris keduanya. Ini kita timpa di lubang paling terakhir ya teman-teman. Jadi biar dia itu enggak bolong ataupun kelihatan renggang di bagian sambungannya. Untuk ke bawahnya sama, ini kita bikin 4. Dan ini sempat aku gambar pakai spidol permanen ya teman-teman, tapi ternyata luntur. Sedangkan aku milih benangnya itu warna cerah, jadi ada sedikit kotor. Ini juga sama ya. Nanti kita kunci lagi karena ini kita bikinnya per baris. Mungkin bisa juga sih yang lanjut, tapi kayaknya bakalan ribet karena benangnya itu bakalan panjang banget. Nah, jadi ini ya untuk tampilan belakangnya. Sisaan yang pertama masuk itu kita tutup sama lilitan-lilitan berikutnya. Usahakan setiap narik itu nggak muntir ya, karena dia nanti akan kelihatan di depan itu kurang bagus. Jadi setiap kali narik itu pasti aku usahain buat megang di belakangnya pakai jari. Nah, ini masuk baris keempat, jadi kita percepat saja. Ini di bagian depannya ini aku bikin sebanyak 7 baris, dan kebetulan di baris terakhir ini lubangnya sisa 1, jadi aku bikin 5 lubang. Tapi nggak kelihatan kok teman-teman. Lanjut kita bikin di bagian bawahnya. Ini kita tarik dari samping. Sebenarnya dari samping ini kan ada 3 garis, jadi aku mau tambahin samping-sampingnya, jadi kita masukin ke 5 lubang. Sebenarnya nggak harus sama ya teman-teman, yang penting kanan kiri itu kelihatan presisi gitu. Caranya sama ya teman-teman, tapi ternyata di sini benang aku itu habis, jadi ini aku mau selipin dulu, terus kita sambung pakai benang lagi. Di awal tadi juga udah ya, jadi ini tuh caranya sama, tinggal kita lanjutin ke lubang selanjutnya, tapi kita pakai di lubang terakhirnya dulu, jadi biar kelihatannya itu rapet.
Oke, yang bawah udah jadi ya teman-teman. Sekarang kita mau hitung. Ini dari atas aku kasih sekitar 7 mungkin, dan ini yang sisi belakangnya juga aku bikin sama. Bebas ya teman-teman untuk berapa lubangnya, yang penting kanan kiri itu sama. Kalaupun selisih satu juga nggak bakalan kelihatan karena ini tuh kecil. Dan karena bawahnya ini sedikit melendung, jadi aku bikin itu yang bagian lebar ke samping agak panjang itu aku lebihin satu atau dua ya teman-teman. Kalau misalkan bentuknya persegi sih kita bikin sama rata aja. Karena ini beda sedikit melengkung, jadi aku sesuaiin biar nanti si benang abunya itu tidak terlalu jomplang gitu. Dan untuk sisi depan, belakang, bawah sudah selesai, kita lanjut ke sisi samping. Tadinya itu aku mau bikin bentuknya itu horizontal, tapi setelah aku lihat-lihat kayaknya lebih bagusan ngikutin dari sisi depan dan juga belakangnya ya, jadi aku bikin vertikal juga. Dan karena ini pendek, jadi aku bikinnya itu nggak usah diputus, jadi langsung aja setiap kita kunci langsung kita lanjutin, walaupun kanan kiri nggak apa-apa ya. Karena di bagian sampingnya ini juga ukurannya nggak sama, di bagian atasnya itu lebih kecil dan bawahnya lebih besar, jadi ini aku kasih di atas itu sekitar 3 jajar gitu ya, 3 helai. Terus yang bawahnya itu aku kasih 5 helai, tapi aku nggak kasih 4 ya, sebenarnya lebih bagus kalau dari atas itu 3, 4, 5, tapi karena ini terbatas jadi aku kasih 3, terus aku langsung kasih 5. Dan setelah kelar, ini dia penampakannya teman-teman. Kita lanjut untuk benang berikutnya. Ini aku pakai benang poppy handuk. Aku pilih warna abu. Caranya sama ya. Ini aku mulai dari paling ujung dulu, atas. Sama seperti tadi, cuman ini aku lebih pentokin ke lubang paling terakhir ya, atau paling pinggir. Tapi untuk yang deket pinknya ini tetap aku masukin ke lubang yang pink, jadi biar kelihatan rapet. Intinya setiap numpuk atau setiap ketemu perjahitan itu aku ambil di baris terakhirnya, kita masukin di situnya. Nah ini tadi kita percepat aja, udah selesai. Jadi ini aku jahitnya gini ya teman-teman, setiap sisi begini. Terus kita lanjut sisi depannya, baru yang terakhir ini aku mau selesaiin yang sisi bawah sama samping. Di sini aku mulai dari sisi sini ya teman-teman, kalian lihat di video aja. Sebenarnya untuk benang poppy ini buat jahitnya itu bebas, nggak harus sama kayak tadi polanya ya. Karena dia itu kan berbulu, jadi nggak bakalan kelihatan. Kalau si benang channel tadi kan lurus ya teman-teman, dan nggak ada bulunya, jadi pasti untuk arahnya itu kelihatan nggak rapi kalau nggak sejajar. Untuk benang poppy ini emang harus lebih sabar ya teman-teman, karena ini tuh gampang banget jundet. Jadi nyangkut sana nyangkut sini setiap kali dijahit. Dan untuk benang poppy ini karena dia itu lumayan halus dan agak tipis, jadi ini kita pakai 2 helai biar bisa nutup si rangkanya. Biasanya biar nggak terlalu ribet ya, karena apalagi awal-awal kan masih panjang. Itu di bagian belakangnya itu aku pegang atau aku jepit pakai jari, jadi biar benangnya itu lurus. Kalau enggak, si bulu-bulunya itu akan nyantol gitu teman-teman. Kurang lebih seperti ini sampai menutupi si semua sisinya. Dan ini itu caranya sama, aku mulai dari bawah dulu nutup sampai muterin si benang pinknya ini. Nah ini ya teman-teman, di tikungan ini aku biasanya pentokin dulu sampai habis atau sisain 1-2 aja, baru aku tumpuk dari belakang terus aku tutup lagi kayak gitu.
Nah, ini aku selesaiin dulu sisi sampingnya. Baru ke bawah dan ini udah selesai ya teman-teman. Kayak gini. Saatnya kita sambungin. Ini tuh sama kita pakai benang yang handuk ya. Dari atas bisa, dari bawah bisa. Dan ini itu kita mulai dari dalam, terus kita lanjut jahit dari luar. Ini gampang kok teman-teman. Jadi tinggal kita rapetin aja. Ini juga aku enggak jahit itu tiap lubang karena bakalan lama dan ini tuh bulunya bakalan ribet ya. Jadi ini aku seling paling ada 3 atau 4 lubang seperti ini ya teman-teman. Untuk sisi sampingnya sudah selesai kita jahit. Seperti ini hasilnya teman-teman. Cuman ada 1 lubang ya di dalam. Tapi lumayan buat wadah HP. Nah, sekarang kita mau lanjut jahit yang bagian sisi atas ini. Karena dia itu masih kelihatan ya. Tuh, masih kelihatan kanvasnya. Untuk cara jahitnya, kita langsung masuk-masukin aja di bagian sisinya. Kalau mau lebih rapet, ini kita kasih jarak 2-2 aja nggak apa-apa. Kita pasang besi untuk kaitan tasnya. Ini tinggal kita pasang aja, terus kita jahit dari dalam keluar berulang-ulang dan ini tuh bakalan kuat. Dan ini aku ikat ya di dalamnya biar nggak lepas. Dan seperti ini hasilnya. Setelah itu kita tinggal rapihin atau gunting-gunting benang-benang yang masih kelihatan seperti ini. Yang mungkin dirasa rada panjang atau nggak rapi gitu ya. Tinggal kita pasang strapnya dan sudah jadi. Mungkin teman-teman mikir ini tuh baru pertama kali bikin tapi sok-sokan banget ngasih tutorial. Gak apa-apa ya teman-teman, di sini kita sambil belajar. Mungkin teman-teman yang lebih berpengalaman bisa koreksi aku di sini. Terima kasih ya yang udah nonton sampai akhir. Maaf kalau bahasanya itu belepotan dan banyak salah ucap. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.